Sore teman-teman, perkenalkan nama saya Fridolin Driano Jumaru, NIM belakang 070 dari kelompok 1. Nama saya Albrenus Tumang, NIM belakang 078, dan saya dari kelompok 1. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Omanus Reuja dengan NIM 220830.086. Saya dari kelompok 1. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan sebuah program, yaitu program utilitas. Program utilitas merupakan perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengolahan sebuah komputer atau sebuah sistem. Perangkat lunak utilitas harus dibedakan dengan aplikasi perangkat lunak, perangkat yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai hal dengan komputer seperti mengetik, melakukan permainan, merancang gambar, dan lain-lain. Perangkat lunak utilitas lebih memfokuskan penggunaannya pada pengoptimalisasian fungsi dari infrastruktur yang terdapat dalam sebuah komputer. Karena fungsinya, utilitas perangkat lunak umumnya tidak ditujukan untuk pengguna secara umum, melainkan ditujukan untuk pengguna yang memiliki pemahaman atas cara kerja sistem komputer yang cukup baik. Kebanyakan program utilitas ini dibuat secara khusus untuk melakukan fungsi tertentu pada suatu area pemrosesan secara spesifik, seperti memformat hard disk atau melakukan pengecekan konektivitas jaringan. Namun, perkembangannya sejumlah utilitas perangkat lunak terkadang juga dipekatkan dalam suatu paket utilitas yang ditujukan untuk beragam kebutuhan. Contoh program utilitas yang mungkin jarang teman-teman ketahui yaitu program Terakopi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Satu aplikasi yang mungkin teman-teman kurang terlalu populer ialah Terakopi. Adalah salah satu program file yang mampu mempercepat transfer file dan juga akan memverifikasi apakah file yang dikopinya sama persis dengan asalnya. Terakopi akan mengoptimalkan algoritma sesuai dengan hardware asal file dan tujuan transfer file. Jadi kecepatan transfer file yang Anda dapatkan akan selalu maksimal sesuai dengan apa yang didukung oleh media penyimpanan yang digunakan. Bila file yang ditransfer berjumlah banyak, maka Terakopi akan mengantrikannya. Anda bisa melihatnya dalam daftar. Di bagian atas programan Anda bisa melihat berapa kecepatan transfer file yang dilakukan. Anda juga akan menghentikan proses transfer file dengan baik. Klik pada tombol pause dan tentunya melanjutkan kembali transfer file dengan menekan tombol resume. Tentu repot kalau kita harus membuka Terakopi setiap saat ingin mentransferkan file. Untungnya Terakopi memiliki settingan untuk mengartikan program transfer file milik Windows. Anda bisa mengaksesnya melalui menu dan klik pada Preferences. Klik pada Register Copy Holder dan beri centang pada Use Terakopi as Default Copy Header. Sekalian saja beri centang pada Check Free Space. Ini digunakan agar Terakopi memastikan ada ruang kosong di flash disk atau hard disk tujuan yang memulai proses transfer file. Kalau tidak cukup disk space-nya, maka akan muncul error. Ini mencegah Anda mengcopy file yang tidak cukup untuk disimpan. Terakopi merupakan aplikasi akselerasi transfer file yang menurut saya terbaik di bidangnya. Apalagi kalau Anda sering memindahkan file dengan ukuran besar dan jumlah banyak, pasti akan sangat terbantu dengan program ini. Terakopi merupakan salah satu program kompak kaya fitur yang didesain untuk menyalin dan memindahkan file dalam kecepatan maksimal.
Program ini mampu melompati file buruk selama proses penyalinan dan kemudian menampilkan mereka pada akhir proses transfer sehingga Anda dapat melihat file di mana yang perlu mendapatkan perhatian. Aplikasi ini secara otomatis memeriksa file yang disalin dengan menghitung nilai checksum CRC. Selain itu, ia menawarkan banyak informasi tentang file yang sedang disalin. Berikut beberapa fitur-fitur Teracopy. Yang pertama ada copy file faster. Nah, fungsinya untuk memakai buffer yang disesuaikan dengan cara dinamis untuk mempercepat waktu pencarian. Yang kedua ada asynchronous copy. Digunakan untuk mempercepat transfer file antara dua hard disk drive fisik. Yang ketiga ada pause and resume file transfer. Digunakan untuk jeda proses copy setiap saat untuk membebaskan resource system dan melanjutkan dengan satu klik. Yang berikut ada error recovery. Pada kejadian copy error, Teracopy akan mencoba berkali-kali dan dalam kejadian lebih buruk cuma melewati file namun tidak menghentikan seluruh transfer. Yang berikut ada interactive file list. Nah, Teracopy menunjukkan gagal transfer file dan memungkinkan Anda memperbaiki masalah dan hanya masalah recopy file. Dan yang terakhir ada shell integration. Teracopy bisa seluruhnya menggantikan fungsi explore dalam menyalin dan memindahkan file yang memberikan kemungkinan bagi Anda untuk bekerja dengan file-file tersebut sebagaimana desain. Sekian mungkin penjelasan tentang Teracopy. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang kami ketahui tentang Teracopy. Untuk informasi dan materi selanjutnya mungkin bisa dicari sendiri di internet.